Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Desi Marisanti Pardede, SPD MSI selaku coach, dan Ibu Maulidar SKM MKM selaku mentor. Perkenalkan diri saya adalah Dr. Mirana Purnamasari, salah satu peserta latar CPNS Angkatan 14 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan rancangan aktualisasi dengan judul Pelaksanaan Gerakan Mabarkan TBC di UPTD Puskesmas Banda Mulia. Berikut adalah identitas singkat saya, lahir di Kuala Simpang 17 Desember 1994, tamat profesi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, dan saat ini bekerja di Unit Kerja UPTD Puskesmas Banda Mulia dengan jabatan ahli pertama dokter. Bab 1 di rancangan aktualisasi saya terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Adapun pengambilan judul rancangan aktualisasi saya dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa manajemen ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional dalam memberikan pelayanan. Untuk itu diperlukan pembinaan melalui jalur pelatihan yang dilandasi oleh Peraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2021 bahwa setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelatihan dasar CPNS. Pada Puskesmas Banda Mulia terdapat capaian target standar pelayanan minimal dari screening orang terduga TBC yang masih tergolong rendah. Salah satu kegiatannya ialah dengan cara investigasi kontak pasien TBC. Investigasi kontak sendiri mempunyai dua fungsi, yaitu meningkatkan screening kasus terduga TBC dan meningkatkan penemuan kasus positif TBC. Pada tahun 2022, persentase penemuan kasus ialah 29,6%, yaitu menemukan 8 kasus dari target 27 kasus. Dan pada Januari hingga Agustus 2023 ini, persentase penemuan kasus ialah 30,4%, dengan menemukan 7 kasus dari target 23 kasus. Sedangkan screening kasus terduga TBC hanya menemui kasus sebanyak 43 kasus dari target 176 kasus. Capaian screening kasus dan penemuan kasus ini masih tergolong rendah. Diduga karena belum optimalnya kegiatan investigasi kontak pasien TBC di lingkungan UPTD Puskesmas Banda Mulia. Oleh karena itu, saya menerapkan gagasan penyelesaiannya dengan cara pelaksanaan gerakan Mabarkan TBC. Mari basmi penularan dan sembuhkan TBC di UPTD Puskesmas Banda Mulia. Saya membentuk gerakan ini yang kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus TBC dengan cara investigasi kontak pasien TBC. Diharapkan dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu menuju masyarakat Banda Mulia sehat dan mandiri. Adapun tujuan dari rancangan ini, tujuan umumnya ialah untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak, dan tujuan khususnya yang pertama mengoptimalkan kegiatan investigasi kontak, dan yang kedua terwujudnya pelayanan yang bermutu menuju masyarakat sehat dan mandiri. Manfaat dari rancangan aktualisasi ini bagi penulis untuk menambah wawasan nilai-nilai berakhlak dan untuk menambah wawasan mengenai investigasi kontak yang efektif. Dan untuk UPTD Puskesmas Banda Mulia dapat meningkatkan penggunaan media edukasi tentang TBC, meningkatkan persentase standar pelayanan minimal terkait program TBC, meningkatkan mutu pelayanan puskesmas, dan meningkatkan pelayanan TBC berbasis digital yang memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan screening kasus terduga TBC. Dan bagi pasien, ialah meningkatkan pengetahuan TBC, mudah untuk mendapat konsultasi online bersama dokter, dan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap pelayanan prima khususnya di pelayanan pasien TBC. Ruang lingkup dari rancangan aktualisasi ini, kegiatan ini dilaksanakan di UPTD Puskesmas Banda Mulia dimulai pada tanggal 10 September sampai 17 Oktober 2023. Gambaran organisasi pada bab 2 ini menjelaskan
sejarah organisasi, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, dan teori berakhlak. UPTD Puskesmas Banda Mulia ini terletak di Jalan Asamera, Desa Telaga Mekusa, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan Kanon Kabupaten Aceh Tamiang nomor 6 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Banda Mulia merupakan pemekaran dari Kecamatan Bendahara. Dan pada tahun 2009 terbentuklah bangunan Puskesmas Banda Mulia yang siap melayani masyarakat Banda Mulia. Luas wilayahnya yaitu 48,27 km² yang terbagi menjadi 10 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 41.863 jiwa. Di bawah pimpinan Kepala Puskesmas, Ibu Mulidar SKM MKM, Puskesmas melayani 3 layanan utama, yaitu pelayanan masyarakat esensial, pelayanan masyarakat pengembangan, dan pelayanan kesehatan perorangan. Dan tahun 2017 dinyatakan Puskesmas Banda Mulia terakreditasi Madya. Dan pada tahun 2021, Puskesmas Banda Mulia menjadi puskesmas rawat inap dengan layanan UGD 24 jam. Visi dan misi serta tata kelola organisasi. Visi Puskesmas ialah terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu menuju masyarakat Banda Mulia sehat dan mandiri. Misi pertama, pembangunan yang berwawasan kesehatan bernuansa Islami, meningkatkan kemandirian masyarakat hidup sehat, meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas kesehatan. Tata nilainya yaitu apik, amanah, profesional, inovatif, dan kerja keras. Struktur organisasi dipimpin oleh Ibu Mulidar selaku Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha Ibu Dewi Sartika. Berikut adalah jejaring kerja lainnya yang kerja sesuai tugas masing-masing. Sedikit uraian tugas Kepala Puskesmas secara ringkas ialah menyusun dan menetapkan seluruh kebijakan serta melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi seluruh kegiatan di UPTD Puskesmas Banda Mulia. Dan uraian tugas Kepala Tata Usaha ialah menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan, menyusun pedoman kerja, laporan kinerja, dan laporan tahunan. Uraian tugas dokter umum sendiri menurut SKP terdapat 35 poin yang secara ringkas ialah melakukan pelayanan medik, melakukan tindakan khusus, melakukan tindakan darurat, melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap, melakukan pemulihan mental, melakukan pemulihan fisik, melakukan pemeliharaan kesehatan ibu, bayi, balita, serta kesehatan anak, melakukan pelayanan keluarga berencana, imunisasi, serta pelayanan gizi, melakukan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit, melakukan penyuluhan, membuat catatan medik, melayani dan menerima konsultasi, melakukan kaderisasi masyarakat. Teori berakhlak yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu Puskesmas yang melakukan kegiatan dengan ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel, dengan sikap, integritas, konsisten, dan dapat percaya dalam melakukan pelayanan. Yang ketiga, kompeten, memiliki kinerja terbaik, sukses, dan ahli di bidangnya. Yang keempat, harmonis, menghargai, saling membantu, dan membangun lingkungan produktif. Yang kelima, loyal, menjaga nama baik, rela berkorban, berkontribusi, dan pantang menyerah. Yang keenam, adaptif, yaitu berinovasi, antusias terhadap perubahan, dan memiliki sifat proaktif. Yang ketujuh, kolaboratif, kerjasama, berkontribusi mencari solusi bersama. Pada bab 3 rancangan aktualisasi ini terdiri dari identifikasi isu, deskripsi isu dan sumber isu, analisa faktor penyebab isu, matriks rancangan aktualisasi, dan matriks jadwal. Di UPTD Puskesmas Banda Mulia terdapat 3 isu yang menarik penulis angkat dalam rancangan aktualisasi ini. Yang pertama,
belum optimalnya petugas dalam melakukan investigasi kontak pasien TBC di UPTD Puskesmas Banda Mulia dengan klasifikasi Smart ASN. Yang kedua, belum optimalnya petugas dalam melakukan follow-up kunjungan pasien PRB, program rujuk balik di Puskesmas Banda Mulia dengan klasifikasi Smart ASN. Dan yang ketiga, belum optimalnya pemisahan sampah medis dan non-medis bagi petugas di UPTD Puskesmas Banda Mulia dengan klasifikasi manajemen ASN. Dari ketiga isu tersebut, data deskripsi isu dan sumber isunya, yang pertama, isu pertama itu diambil dari SKP yang poin 19. Data ini dari sitb.id. Kemudian isu kedua itu dari SKP poin 1. Data 3 bulan terakhir, pada Mei, pasien PRB itu 38 orang yang berkunjung. 38 orang yang berkunjung hanya 15 orang. Pada Juni, peserta PRB 40 orang yang berkunjung 19 orang. Dan pada Juli, peserta PRB terdaftar 42 orang yang berkunjung 15 orang. Dari ketiga bulan tersebut, tidak ada mencapai angka 50%, sedangkan target dari BPJS ialah 80%. Isu yang ketiga, mengenai pemisahan sampah medis dan non-medis, datanya diambil dari pengamatan secara langsung. Tempat sampah tidak dilapisi oleh plastik. Masih ditemukan sampah kertas pada tempat sampah medis. Label sampah non-medis sudah hilang. Analisa dari ketiga kasus tersebut menggunakan metode AKPL yang dari tabel ini dapat dilihat bahwa ketiga isu tersebut memenuhi syarat untuk dianalisa lebih lanjut. Namun, pada teknik penapisan isu menggunakan teknik USG, terdapat di poin nomor 1, belum optimalnya petugas dalam melakukan investigasi kontak pasien TBC, merupakan peringkat pertama dengan total nilai 13. Diikuti belum optimalnya petugas dalam melakukan follow-up kunjungan pasien PRB itu peringkat kedua, dan belum optimalnya pemisahan sampah dan medis dan non-medis itu peringkat ketiga. Analisa faktor penyebab ini dengan diagram fishbone dapat dilihat bahwa belum optimalnya petugas dalam melakukan investigasi kontak pasien TBC ini, faktor penyebab yang pertama ialah dari segi manusia, yaitu belum adanya penyuluhan dan sosialisasi tentang pencegahan dan pengobatan TBC. Dari segi metode, ialah petugas puskesmas belum berperan aktif, yaitu screening dan investigasi kontak dalam memutuskan penularan TBC. Yang dari segi faktor lingkungan, belum adanya media informasi, WhatsApp bot, spanduk, dan video terkait pencegahan dan pengobatan TBC. Dan dari segi sarana, penyebabnya ialah tidak ada lembar screening TBC dan buku kontrol patuh minum obat di unit pelayanan. Maka dari itu, gagasan kreatif saya ialah pelaksanaan gerakan mabarkan TBC, mari basmi penularan dan sembuhkan TBC di UPTD Puskesmas Banda Mulia, yang memiliki 5 kegiatan utama. Yang pertama, membentuk tim gerakan mabarkan TBC. Kedua, melaksanakan gerakan mabarkan TBC. Ketiga, membuat lembar screening dan buku kontrol patuh minum obat TBC. Keempat, penyuluhan kepada masyarakat dan sosialisasi kepada petugas terkait gerakan mabarkan TBC. Dan yang kelima, evaluasi kegiatan. Pada kegiatan pertama, membentuk tim mabarkan TBC di Puskesmas Banda Mulia ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 September 2023 dengan tahapan kegiatan yang pertama, konsultasi kepada kepala puskesmas. Kedua, membuat SK, uraian tugas, surat tugas tim gerakan mabarkan TBC. Yang ketiga, membuat WhatsApp group sebagai media komunikasi tim. Dengan hasil yang diharapkan ialah arahan dari kepala puskesmas, lembar persetujuan, notulensi, SK tim, rincian tugas, surat tugas, WhatsApp group tim, dan hasil komitmen bersama. Nilai-nilai berakhlak pada kegiatan ini yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu sopan saat konsultasi, akuntabel, melakukan pekerjaan sesuai tugas yang diberikan, kolaboratif, bekerja sama dengan tim, dan harmonis, tidak membantah saat diberi arahan.
Kegiatan ini ada kaitannya dengan misi organisasi yang ketiga dan yang keempat, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas kesehatan di puskesmas. Nilai-nilai organisasi yang tertuang pada kegiatan ini, yang pertama, amanah, profesional, dan kerja keras. Pada kegiatan kedua, yaitu melakukan gerakan mabarkan TBC dengan tahapan mendata setiap pasien positif TBC beserta keluarganya disimpan di Google Drive. Yang kedua, melakukan kunjungan rumah bersama tim untuk kegiatan investigasi kontak. Yang ketiga, membuat layanan mabarkan TBC dengan media WhatsApp bot. Yang keempat, konsultasi online bersama dokter puskesmas. Kelima, melakukan screening kasus terduga TBC dengan media Google Form. Dan yang keenam, melakukan screening kasus terduga TBC dengan membuat video. Hasil yang diharapkan ialah data tersimpan di Google Drive yang dapat diakses oleh siapa saja, terlaksana kunjungan rumah yang terjadwal secara rutin, layanan yang bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja, WhatsApp bisnis untuk konsultasi dokter, Google Form terkait mabarkan TBC tentang screening TBC, dan yang terakhir, video edukasi tentang TBC. Nilai berakhlak yang diharapkan di kegiatan ini yang pertama, adaptif, memanfaatkan media digital, loyal, siap menjawab konsultasi online, dan kolaboratif, bekerja sama dengan tim. Misi organisasi ialah misi 2, 3, dan 4. Yang kedua, meningkatkan kemandirian masyarakat hidup sehat. Ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Dan misi keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas kesehatan di puskesmas dengan nilai organisasi yaitu amanah, profesional, inovatif, dan kerja keras. Kegiatan ketiga ialah membuat lembar screening dan buku kontrol patuh minum obat TBC di unit pelayanan yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 30 September 2023 dengan tahapan yang pertama mencari referensi terkait lembar screening dan buku kontrol, merancang dan mencetak lembar screening, merancang dan mencetak buku kontrol, memfollow up buku tersebut setiap pasien TBC berkunjung. Hasil yang diharapkan ialah tersedianya referensi buku kontrol, lembar screening tersedia di unit pelayanan, buku kontrol minum obat tersedia, semua pasien TBC membawa pulang buku kontrol tersebut, logbook follow up buku kontrol. Nilai berakhlak yang diharapkan ialah berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, harmonis. Misi organisasi ialah misi 2 dan misi 3. Nilai organisasi yang tertuang pada kegiatan ini ialah profesional, inovasi, dan kerja keras. Kegiatan keempat ialah penyuluhan kepada masyarakat dan sosialisasi kepada petugas terkait gerakan mabarkan TBC yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 12 Oktober 2023 dengan tahapan membuat surat pemberitahuan, mengumpulkan dan membuat PowerPoint sebagai materi penyuluhan, yang ketiga membuat lembar daftar hadir, keempat membuat pretest dan post-test, yang kelima, mengadakan sesi tanya-jawab. Dan yang keenam, melakukan penilaian dengan kuesioner. Output yang didapat ialah undangan penyuluhan dan sosialisasi, PowerPoint sebagai materi, leaflet, spanduk, lembar daftar hadir, lembar pretest dan post-test yang berisi 5 pertanyaan, dokumentasi foto saat peserta menjawab atau bertanya, yang terakhir, lembar kuesioner. Nilai berakhlaknya, orientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, harmonis. Misi organisasi yaitu misi kedua dan misi keempat. Nilai organisasi, amanah, profesional, inovasi, dan kerja keras. Kegiatan kelima ialah evaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Oktober 2023 dengan tahapan menganalisa hasil kegiatan, membuat laporan evaluasi, membuat video testimoni dan promosi pelayanan. Dengan hasil yang diharapkan ialah adanya peningkatan pelayanan, laporan kegiatan yang dicetak, dan video dokumentasi. Nilai berakhlak yang diharapkan pada kegiatan ini ialah berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten.
Misi organisasi ialah misi keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas kesehatan di puskesmas dengan nilai organisasi yaitu profesional dan kerja keras. Berikut adalah matriks jadwal kegiatan rancangan aktualisasi ini yang dilaksanakan dari 10 September hingga 17 Oktober. Terima kasih.